Film action cerita menegangkan di tahun 2022 berjudul Hunting Eva Bravo. Kisahnya bermula ketika seorang wanita tiba-tiba berada di sebuah gubuk dengan wajah tertutup kain. Dirinya tersadar tanpa mengingat apapun. Saat itu hanya ada sebuah radio dengan pesan untuk tekan play. Pesan itu yang ada adalah meminta Eva untuk berjuang dalam misinya ini. Dirinya hanya diberikan sebuah kompas, yang mana kompas itu akan menunjukkan jalan kepadanya 5 mil ke arah utara untuk bisa mendapatkan kendaraan agar bisa keluar dari tempat terpencil ini. Tak ada yang bisa dilakukan Eva selain menjalankan tugas dan permainannya. Di kabin bahkan tak ada alat untuk digunakan sebagai senjata. Pria ini kemudian menghitung mundur. Dirinya berada di ruang bawah tanah. Ketika hitungan berakhir, maka dirinya akan keluar dan memburu Eva. Dalam senjatanya hanya memiliki 3 peluru. Pria itu berharap agar Eva berhasil. Eva kemudian segera pergi keluar. Dan tak lama pria itu keluar dari bawah tanah dan dirinya sempat menikmati minum sebelum berburu. Pria ini kemudian menaruh sebuah artikel. Artikel tentang Eva yang berhasil melarikan diri dari kisah kelam sebelumnya. Di sana bukan hanya ada satu artikel, tapi beberapa artikel lainnya. Saat dirinya keluar, jejak Eva terbaca jelas. Namun ketika berbalik, Eva ada di sampingnya dan kemudian menggunakan barang seadanya sebagai senjatanya. Memukul pria itu dengan kencang di wajahnya. Memeriksa tas dan akhirnya menemukan borgol. Hal inilah yang digunakan Eva untuk menyatukan kedua tangannya dan kemudian menyeretnya masuk kembali ke ruang bawah tanah. Eva memakai sarung tangan pria itu dan bergegas segera pergi untuk menggapai kendaraan yang dimaksud. Perjalanan yang dilakukannya sangat panjang. Dirinya terus berjalan sesuai arah, namun sepanjang perjalanan itu, Eva melihat gambar yang banyak terdapat di pohon. Entah itu apa, namun hal ini sungguh aneh. Dalam dinginnya salju dan juga kelelahan, Eva beristirahat dan mengatakan dirinya adalah penyintas waktu. Dirinya menyatu dengan Sang Pencipta. Perjalanan kemudian dilanjutkan sampai akhirnya Eva menemukan sebuah tempat yang ditutupi terpal putih. Dirinya membuka perlahan, namun saat itu pohon terjatuh dan membuat Eva terkejut dan melepaskan tembakan pertamanya. Tak selesai di sana, Eva saat itu masuk dan ada jeratan lain yang membuatnya hampir jatuh di atas jebakan kayu. Hal ini membuatnya kesal. Pria itu adalah psikopat. Tak ada apapun di sana. Dirinya kini terjebak. Pria itu memintanya pergi dan juga menginginkannya kembali. Eva pun akhirnya kembali ke kabin. Tak ada pilihan lain selain itu. Lagi pula pria itu memiliki borgol di tangannya. Saat Eva masuk ke rumah itu kembali, ternyata pria itu telah duduk di sudut dengan wajah yang terbuka. Dirinya hanya memiliki lebam di matanya. Pria ini begitu tenang, malah meminta Eva untuk makan. Ternyata Eva adalah tamu pertamanya yang bisa mengelabuhinya. Caranya bertahan dan juga menghindar dari jebakan adalah hal yang hebat. Eva meminta ponsel pria ini, namun dirinya tak memilikinya. Bagaimanapun Eva mendesaknya sampai pria ini tiba-tiba berpura-pura melemparkan piring dan akhirnya Eva kembali membuang pelurunya yang kedua. Pria itu hanya tertawa karena bagaimanapun Eva tak akan berani membunuhnya. Dirinya adalah salah satu yang bisa menyelamatkan Eva. Ternyata semua artikel yang dipajang dalam kabin ini adalah korban-korban pria tersebut yang pada akhirnya mereka tak selamat. Orang-orang yang dipilih adalah mereka yang berhasil keluar dari kondisi terburuk mereka. Ada marinir yang terbebas dari musuh, pria yang berhasil selamat dari perampokan dan juga kapten kapal yang berhasil keluar dari perampok Somalia. Mereka semua adalah pejuang. Dan kini pria ini mengetes mereka dengan permainan ini. Eva terus bertanya di mana kendaraan itu.
Namun pria ini tetap diam sampai tiba-tiba ada suara keributan di luar. Ada pria yang masuk ke kabin dan akan menyerang. Pria ini meminta Eva menembaknya, namun Eva tak melakukan itu. Sampai akhirnya mereka masuk ke dalam ruang bawah tanah. Pria itu hanya meminta Eva untuk menembaknya. Di ruangan itu terdapat suntikan bius. Eva berusaha membuat jebakan, sedangkan pria aneh di luar terus memukul pintu ruang bawah tanah hingga menjadi hancur. Pria itu langsung menyerang dan melukai sang pemilik permainan. Eva tak menembak, namun dirinya hanya menyuntikkan obat bius pada pria itu. Kini kendali dipegang oleh Eva. Eva memintanya untuk terus berjalan dan menunjukkan di mana kendaraan itu. Pria ini terus membawanya. Namun saat itu luka di kakinya membuatnya lemah. Pria ini memintanya untuk membantu mengobatinya dengan obat di tasnya yang dibawa. Kalau tidak, dirinya tak akan bergerak. Sehingga membuat pria tadi bangun dan membalas dendam. Akhirnya Eva pun membantunya dan dirinya kemudian menjahit luka pria ini. Setelah Eva melihat gelas itu, dirinya akhirnya tahu pria ini adalah pemilik Barbecue King. Pria ini adalah pengusaha kaya dengan 155 restoran di seluruh dunia. Eva terus mengarahkan ancaman dan meminta pria ini menceritakan bagaimana dirinya bisa membawanya ke sini. Ternyata pria ini telah mengintai secara berbulan-bulan. Dirinya tahu segala aktivitas dan pada akhirnya menemukan hari yang tepat untuk membiusnya. Eva kemudian meminta pria ini membawanya kepada mobil salju. Mereka kembali maju. Dan Eva juga menanyakan tanda apa yang banyak terdapat di pohon. Saat itu pria ini mengingat seorang pria yang diserang dan kemudian pria ini mengambil tatonya. Gambar itu sama dengan tato yang dimiliki pria yang dulu diserangnya. Namun pria ini menjawab dirinya tak tahu dan kembali berjalan. Sepanjang perjalanan pria ini berusaha meminta Eva untuk menceritakan bagaimana dirinya bisa keluar dari penculikannya. Bagaimana dirinya bisa selamat. Bahkan di berita tak menceritakan apapun karena Eva tak menerima wawancara. Eva tak mau mengatakan, dirinya memintanya untuk terus berjalan. Sampai akhirnya pria ini menceritakan kisahnya dulu. Saat dirinya kecil, ayahnya bersamanya melakukan perjalanan selama 3 minggu. Kepergian mereka tak diketahui ibunya. Bahkan saat itu pertama kali dirinya bertemu dengan ayahnya. Ayahnya bahkan tak tahu siapa namanya. Hanya bertanya apa yang kau inginkan Badi dan apa yang ingin dimakan. Ayahnya kemudian membawanya ke Roots Barbecue dan setelah itu makan banyak hal. Setelahnya mereka pun melakukan perjalanan. Namun saat Badi ingin kembali makan di Rudy, ayahnya malah mengatakan mereka tak bisa kembali ke tempat yang sama 2 kali. Eva akhirnya tahu jika masalah pria ini adalah ayahnya. Tak lama ada suara dan tiba-tiba Badi menghilang. Dan tak berselang lama dirinya muncul dan mengajaknya kembali berjalan. Ini adalah jebakan. Eva masuk ke dalam lubang itu. Kali ini Badi meninggalkannya dan berkata akan mengurus sesuatu. Entah Eva akan berakhir di dalam lubang atau dirinya akan menunggu Badi menjemputnya kembali. Pria ini bergerak sambil terus memeriksa tas yang disimpan dalam tumpukan salju. Dirinya mengambil belatinya dan membuka borgolnya sendiri. Badi pergi tanpa menghiraukan permohonan Eva. Di sini Eva berusaha keluar namun sangat sulit. Dirinya terus menunggu sampai akhirnya ada seseorang yang menjatuhkan tali ke lubang itu. Pria itu mengikatnya di pohon. Saat Eva telah keluar, dirinya hampir masuk kembali ke sana. Namun pria aneh ini memegangnya dan di tangannya memiliki bekas luka. Dan Eva juga saat itu mengingat artikel sang marinir. Tak lama suara Badi terdengar dan pria itu menghampirinya. Di sini pertarungan keduanya terjadi, mereka saling menyerang. Pria ini penuh dengan bekas luka dan sayangnya
pria ini malah diserang dengan belati Badi hingga dirinya kembali terjatuh. Keesokan harinya, Badi kembali ke Eva, namun Eva berhasil keluar. Di sini Eva terus berlari sambil dirinya terus mengingat kejadian yang lalu. Eva kembali berdoa jika dirinya adalah pejuang dan telah menyatu dengan Pencipta, serta meminta kekuatan. Saat itu Eva kembali melihat gambar di pohon. Eva mengatakan pria itu tak membiarkan dirinya dihajar. Eva juga akan melakukan hal yang sama. Saat itu Eva memasang jebakan dan diambil oleh Badi. Dirinya mengira itu Eva. Padahal itu hanya baju. Eva mengatakan sendiri jika dirinya selamat dari penculikan dulu tanpa trik apapun. Hanya menunggu mereka yang merasa kuat dan pintar melakukan kesalahan. Dan Eva memanfaatkan hal itu. Dan kemudian mengancam jika dalam 1 jam tak melihat mobil salju, maka dirinya akan berakhir. Di sini Eva mengatakan jika Badi tak begitu hebat. Pria itu adalah prajurit yang menjadi targetnya dan pria itu tak berakhir. Bahkan kini dirinya masih merasa pria itu hidup, sehingga membuat Badi sering berjaga. Sedangkan bagi Badi dirinya telah tiada, namun Eva tak yakin itu dan ini akan menjadi kekalahan keduanya. Tak lama mereka mendengar musik dan Eva langsung datang ke sana. Ada 2 pria yang ada di sana. Mereka awalnya terkejut dengan kedatangan Eva dan Badi, yang sama-sama mengatakan mereka adalah korban. Bahkan Badi sendiri memperkenalkan dirinya sebagai pemilik Barbecue King. Di sini pada akhirnya Eva yang bisa meyakini mereka. Eva memberikan senjata kepada 2 pria ini dan mereka tak bisa menelpon polisi karena tak ada sinyal. Setelahnya Eva naik ke motor salju dan kemudian pergi. Badi berusaha melumpuhkan pria ini dan kemudian menembak pria yang membawa kendaraan yang sedang mereka pakai. Badi menyelesaikan mereka. Bahkan yang terakhir pun tak diberi ampun. Di sini mereka sempat memperebutkan senpi dan akhirnya Badi mengambilnya. Dirinya kembali mengendalikan Eva dan juga meminta belati yang ada di tasnya. Semua kini dimiliki Badi dan Badi meminta Eva menceritakan kelanjutan kisahnya. Saat itu Eva diambil dengan van saat berada di pinggir jalan, membawanya ke ruang bawah tanah dan setelahnya dirudal paksa dan semacamnya. Saat itu dirinya juga bersama dengan seorang gadis muda. Teriakannya membuat Eva sangat kesakitan melebihi apa yang diterima pada dirinya sendiri. Sampai akhirnya ada kesempatan untuk pergi. Saat itu Eva berhasil, namun sayangnya wanita muda itu tak selamat. Hal itu membuatnya bersalah dan suaranya selalu terdengar setiap hari. Badi saat itu merasa mereka terhubung karena mereka pernah mengakhiri seseorang yang tak mereka inginkan. Di sini Badi berjanji akan membawanya pada kendaraan dan dirinya boleh meninggalkan tempat ini. Di sini mereka kembali ke kabin dan ternyata kendaraan itu tersimpan dekat di sana. Di sini pria ini hanya merasa mereka memiliki beban yang sama dan menyendiri. Kini mereka bisa berbagi bersama. Badi saat itu membiarkan Eva memilih dirinya bisa tinggal bersama dengan Badi di sini atau dirinya akan pergi dengan kendaraan yang penuh dengan bahan bakar. Dirinya tak akan melarang. Namun saat Eva memilih kendaraan itu, Badi merasa kesal. Dan tak lama prajurit yang mereka bicarakan tadi kembali muncul dan menyerang. Badi mengakhirinya dengan letupan, sedangkan di sini Eva berhasil mengambil belati dan menyerang Badi. Kini dirinya menjadi pemenang dan Badi telah kalah. Eva masuk ke kabin mengambil artikelnya dan juga memeriksa artikel lainnya, juga mengambil salah satu bingkai artikel prajurit tersebut. Akhirnya Eva selamat dan bisa meninggalkan tempat itu. Dirinya meninggalkan artikel prajurit tepat di tubuhnya. Eva menjadi pemenang kembali dari perjuangannya.